Di sebelah kanan, sebelah kiri kalian, bawah kalian, kalau masih ada sampah silakan diambil dan silakan dibuang. Oke, semuanya sudah siap, sudah bersih juga. Ibu minta ketua kelas pimpin doa dulu, silakan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Satu orang silakan pimpin ke depan untuk menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, Ibu Aksen. Alila Indonesia. Ya, satu hari bahagia. Oke. Terima kasih, Mbak. Hadir satu kata hari ini. Lelah. Pagi-pagi sudah lelah ya. Musti, Umar saya satu kata hari ini biasa aja. Kenapa kalian satu batu hari ini biasa aja? Lagi nggak terlalu semangat. Kita buat semangat nanti ya. Semangat sih nih. Satu kata hari ini galau. Galau. Ada yang lagi galau guys. Nabil Avanza, satu kata hari ini? Ya salam. Randy Rizky Indonesia, satu kata hari ini? Ronian Yandi, ya satu kata hari ini? Senang. Senang kan senang. Wahyu Azani, satu kata hari ini? Gasko. Absensi hari ini kita doakan teman-teman yang tidak masuk hari ini. Sakit itu karena sakit, jangan didoakan sakit ya. Doakan kalau yang sakit ya teman. Kita perhatikan sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu ingatkan lagi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bilangan bulat. Masih ada yang ingat bilangan bulat? Kita membahasnya masih bilangan bulat. Kalian lihat apa ini? Bulat. Ini? Bulat. Gimana sih konsep bilangan bulat? Apakah seperti ini? Tidak. Coba ada berpendapat. Ada seperti ini? Ini bulat, ya kan? Kemudian ini bulat juga. Ayo, konsep bilangan bulat, apakah dia bilangan atau angka yang ada bulat-bulatannya? Silahkan angkat tangan, siapa yang angkat tangan? Bisa menjawab? Fauzan? Oke, aku tanya Fauzan, apakah yang disebut dengan bilangan bulat? Bilangan yang terdiri dari negatif, positif, dan angka. Nah, sudah dipecahkan sama teman kalian. Ada yang ingat? Sudah ingat? Apa tadi bilangan bulat? Terdiri dari
bilangan itu konsep bilangan. Begini ya, kalau ditunjukkan seperti ini ya, ini bilangan apa? Kesana? Bilangan kalau semakin ke sini nilainya akan semakin kalau ke sana akan semakin besar. Negatif 2 dengan negatif 1 mana lebih besar? Negatif 1. Ada yang belum memahami sampai sini? Semua ya? Oke, semuanya silakan perhatikan ke depan. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Terbaca nggak sampai sana? Terbaca? Jelas? Kira-kira dalam materi FPB dan KPK apa yang akan kita pelajari? Tujuannya apa kira-kira? Ini ya, yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa? Peserta didik mampu menjelaskan konsep FPB dan KPK dalam pembelajaran hari ini. Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk pengelompokannya, Ibu beri kalian asesmen awal, yaitu berupa beberapa soal, ada 5 ya. Itu terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bilangan bulat, di dalamnya apa aja? Faktor bilangan, bilangan prima dan kelingkatan. Oke, sekarang semuanya bawa HP ya? Silakan HP-nya diambil dulu. Silakan HP-nya diambil dulu. Dan semuanya, HP-nya sudah diambil semua? Oke. Seperti yang sudah pernah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, kita akan scan barcode ya untuk menuju halaman Google Form. Nah, sekarang silahkan kalian buka lagi aplikasi untuk scan barcode-nya, atau kalau memang ada HP yang sudah ada aplikasi bawaan, boleh langsung di scan dulu di sini. Kalau misalnya dari sana nggak bisa, kurang besar, boleh maju ke depan, silakan. Boleh maju ke depan. Oke, seperti ini ya tampilannya ya. Oke, seperti ini tampilannya. Silakan masukkan nama lengkap. Sudah. Kalau sudah dituliskan namanya, silakan di next. Bukan yang satu ya. Ya, ada beberapa pernyataan, ada 5 pernyataan ya. Setiap poin bernilai 2. Ya, di situ kalian cuma menjawab apakah pernyataan yang tertulis di situ betul atau salah. Oke, silakan. Kalian berapa? Sudah ada 28 siswa yang merespon. Semuanya sudah selesai mengerjakan, kita langsung cek aja hasilnya. Kita cek sama-sama ya. Oke, bisa dilihat langsung di depan ya, jelas ya?
yang 80. Ya, dari hasil ini sesuai kesepakatan awal kita bentuk kelompok. Ya, berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap kelompok ada 6. Nah, yang 100 ini nanti yang dapat nilai 100 akan menjadi tutor, akan dibagi di setiap kelompok. Bisa dipahami ya? Sudah berkumpul sesuai kelompoknya ya? Ya. Oke. Setelah sudah berkumpul sesuai kelompoknya, selanjutnya kita pelajari materi ini sesuai ke kelompok. Tadi sudah ada tutor ya? Di setiap kelompoknya sudah ada tutornya ya? Oke. Setelah ini ibu berikan LKPD. Ya, LKPD. Isinya di sini adalah video. Di sini video penjelasan tentang konsep FPB dan LPK. Ya, nah di sini silakan diambil lagi HP-nya, kemudian di-scan. Di sini ada barcode lagi, ya. Silakan di sini juga ada beberapa hal yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan didiskusikan. Bisa dipahami? Ya. Jangan lupa ditulis kelompoknya. Juga, jadi di AKB di situ sudah ada 2 link barcode tentang video, FBB dan LKP. Sama juga seperti ini, kalian bisa scan langsung di lembar yang sudah dibagikan. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, apanya? Kalian cek kan apa yang sudah kalian diskusikan dan kelompok lain akan menanggapi. Selain itu, kelompok lain silakan disiapkan suatu kasus, ya. Terserah kalian mau melakukan apa itu. Nanti silakan ditanyakan ke kelompok yang sedang presentasi. Apakah itu merupakan penerapan FBB atau bukan? Bisa dipahami? Bisa. Yopi, paham? Hai. Hello. Hai. Silakan lanjutkan. Ada yang ngantuk?
Oke. Tahu kan gimana permainannya? Oke. Instruksinya adalah ikuti apa yang ibu katakan. Siap semuanya, fokus. Botol. Pensil botol. Pensil. Botol. Adek, ada berapa botolnya? Kasih turun tangan dulu. Gimana? Yang lainnya sudah fokus. Apakah jawabannya benar? Salah. Oke. Ibu tanya sekali lagi, dijawab sama-sama ya. Oke. Botol. Pensil. Botol pensil. Ada berapa pensilnya? Oke, tepuk tangan untuk sudah paham ya? Langsung dibagi aja ya, sambil dibagi siapa nanti untuk presentasi yang poin 1 siapa, poin 2 siapa, moderatornya siapa. Sudah ada kelompok yang siap? Oke, kelompok berapa dulu? 1. Oke, kelompok 1 sudah siap. Karena kelompok 1 sudah siap, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Jadi untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 diharapkan menyimak dan memperhatikan. Kemudian kalian memberi penilaian terhadap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 memberi penilaian. Penilaiannya berupa apa? Berupa stiker. Ya. Jadi kalian nanti akan menilai. Bisa dipahami? Gimana? Untuk anggota kayaknya nggak perlu disebutin. Yang penting di lembar kerjanya di situ tertulis lengkap ya. Kalian memperkenalkan diri kalian sebagai moderator. Kemudian siapa yang akan mempresentasikan, silakan disebutkan. Paham ya? Bisa dipahami? Di sini Ibu akan memberikan penilaian setiap kelompok, dan yang menilai adalah kelompok lain. Jadi ketika temannya presentasi, kalian melakukan penilaian. Apa aja yang dinilai? Bahasa komunikatif. Jadi teman kalian tuh menyampaikan bahasanya jelas nggak? Ya, bisa diterima kalian atau enggak? Gitu ya. Kemudian kesesuaian materi. Takutnya nanti ketika ada presentasi materinya ngelempang. Sudah jelas di situ materinya FPB dan KPK, ya kan? Memahami konsepnya. Ternyata yang dibahas lain misalnya. Kan bisa ngasih nilai di sini. Yang ketiga, keluasan audiens. Maksudnya apa? Ketika teman kalian presentasi, teman kalian itu memperhatikan kalian nggak? Atau penyebatnya kayak gini? Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kejelasan paparan. Penjelasannya jelas atau gitu. Jadi di sini ada 4 aspek yang dinilai tadi. Setiap aspeknya kalian bisa memberi nilai maksimal 25. Dan bisa dimulai. Selamat pagi semua. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan kelompok kami, bukan untuk mempresentasikan karena saya ketiga dan saya juga saat ini hanya bisa memantau keindahannya. Kasih tepuk tangan dulu. Saya selaku penonton ini, jadi yang mempresentasikan adalah Fitri, Manisa, dan Dia. Dan penutupnya nanti Eka. Nomor 3,
dan FWB. KPK, ditanyakan waktu atau jarak. Kata kuncinya setiap sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama. FPB, 1. Ditanyanya jumlah. Kata kunci sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, kehidupan sama, sama rata. Dirangkai ke dalam vas bunga. Jumlah bunga dalam setiap vas sama. Berapa jumlah vas bunga terbanyak yang diperlukan? Itu termasuk soal FPB atau KPK? Benar. Oke, kami Menurut kelompok kami, contoh penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menentukan sesuatu pada saat yang sama. Untuk contoh penerapan KPK dalam kehidupan sehari yaitu menentukan hari libur bersama keluarga dan menentukan kilometer di mana ayah dan paman beristirahat bersama untuk pertama kali. Perbedaannya yaitu KPK adalah nilai terkecil yang sama dihasilkan oleh dua atau lebih kelipatan bilangan, sedangkan FPB merupakan nilai terbesar yang dihasilkan oleh dua atau lebih faktor bilangan. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf jika presentasi dari kelompok kami ini sempurna, karena yang sempurna ketika kita masih bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Jadi tadi nomor 1 bertanya, siapa tadi? Di dalam ceritanya, dalam kasusnya siapa? Adinda akan delapan belas bolu dan 36 kue strawberry di dalam pastel. Nah, cara untuk mengupas itu apakah kita bisa menggunakan FPB atau KPK? Begitu ya? Dan jawaban kelompok 2 adalah FPB. Bisa diterima untuk nomor 1? Oke, kelompok 2 sudah memberikan jawabannya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Presentasi sudah dilaksanakan dan disampaikan oleh setiap kelompok. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Apa tadi yang disampaikan? Apanya itu? Apanya? Konsep dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau ada satu orang aja yang bisa menjelaskan. Satu orang yang katakan, silakan. Ya, FPB merupakan nilai terbesar yang dihasilkan oleh dua atau lebih faktor bilangan. ya. Kata kuncinya ada di faktor bilangan. Berdasarkan ketentuan terkecil KPK adalah nilai terkecil yang sama dihasilkan oleh dua atau lebih kelipatan bilangan. Iya. KPK, kata kuncinya ada di kelipatan. Ada buah pernya, harus ada buah apelnya, dan harus ada buah jeruknya. Jadi dalam setiap satu kantong plastik, semua buah-buahan harus masuk. Nah, cara membaginya Om Des, semua buah-buahan tadi masuk dalam 5 kantong plastik dengan jumlah yang sama. Kira-kira menggunakan apa itu? FPB atau KPK? Apa? Ada jawaban lain? Yakin? Yakin. Mungkin ada jawaban lain, Kevin? Apa jawabannya? FPB. Ya. Sudah paham ya? Ini yang dimaksud dengan konsep FPB. Tepuk tangan untuk semua.
Terakhir, Ibu ingin memberikan kalian refleksi. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana sih? Seruka atau membosankan atau melelahkan, atau kira-kira dengan pemahaman ilmu baru yang sudah kalian dapatkan, kira-kira menyenangkan nggak sih? Ini ya, silakan dijawab. Menyenangkan. Sudah? Kalau sudah, silakan LKPD-nya dikumpulkan gabung dengan penilaian untuk kelompok dan refleksi pembelajarannya buat dikumpulkan. Hari ini kan sudah memahami tentang konsep FPB dan KPK. Bisa membedakan ya kasus mana yang termasuk FPB dan KPK. Minggu depan pembahasan kita masih berlanjut tentang FPB dan KPK, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Jadi hari ini gue harap pembelajaran hari ini tetap diingat sampai minggu depan. Jadi minggu depan nggak perlu ngulang lagi, ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke. Hari ini cukup sekian. Terima kasih kerjasamanya yang baik. Terima kasih sudah bisa secara mandiri ya. Secara mandiri, maksudnya ibu di sini hanya sebagai fasilitator, kalian dengan kelompoknya loh mengerjakan dan mengetahui konsep itu secara mandiri. Terima kasih